Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada dan yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chris Felix William, NPM 2417051021, matkul Teori Bahasa dan Automata. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Komputer dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu NFA dan DFA. Jadi, apa itu NFA? NFA atau Non-Deterministic Finite Automata itu adalah sebuah model komputasi yang digunakan untuk mengenali pola atau bahasa formal. Disebut non-deterministic karena dari satu state dengan input tertentu bisa saja ada lebih dari satu kemungkinan transisi. Misalnya contoh dari NFA. Dia ada stage yaitu Q0 dan Q1. Nah, terus dia nge-start Q0 dan finalnya itu ada di Q1. Maka transisinya adalah teman-teman bisa lihat di sini Q0 dan A sama dengan Q0 A sama dengan Q0 Q1. Di sini Q1, B, jadinya Q1 gitu. Nah, selanjutnya apa itu DFA? Jadi DFA itu kayak determinan finite automata yang artinya itu model komputasi juga, tapi dia digunakan untuk mengenali pola atau bahasa formal. Biasanya sih disebutnya deterministic karena itu dari satu state dengan input tertentu hanya ada satu kemungkinan transisi. Contoh DFA itu seperti ini. Misalnya nih ada stage Q0 dan Q1. Startnya Q0, finalnya Q1. Nah, di sini kalau misalnya dia Q0, A, maka Q1. Kalau Q1, B, dia tetap Q1. Kalau teman-teman bingung, kita lihat di sini contoh sehari-harinya. Contoh NFA nih. Bayangkan kamu ada di sebuah persimpangan jalan nih, tanpa lalu lintas. Nah, dari satu persimpangan atau stage, jadi kayak satu persimpangannya adalah stage. Jika kamu melihat jalan ke depan, kamu bisa memilih belok atau kanan atau lurus, dua kemungkinan sekaligus. Ini mirip dengan NFA karena dari satu keadaan dengan satu kondisi atau ada lebih dari satu pilihan. Maksudnya itu tuh kayak misalnya nih, kamu jalan ya. Jalan terus kamu ngelihat ada jalan lurus kanan dan kiri. Nah, itu termasuk NFA itu karena keadaan itu tuh kayak lebih dari satu pilihan. Gitu. Selanjutnya ada contoh DFA. DFA, bayangin nih, sekarang nih kamu bayangin kamu ada di persimpangan dengan lampu lalu lintas. Kalau lampunya hijau, anggap aja hijau itu input, kamu hanya bisa lurus. Kalau lampu merah, atau anggap aja kita input, kamu hanya bisa berhenti. Tiada pilihan lain, ini mirip seperti DFA, karena setiap kondisi itu punya transisi yang pasti dan hanya satu arah. Jadi teman-teman kalau bingung tuh kayak anggap aja hijau itu tuh ada input 1 dan merah itu tuh ada input 2. Jadi kalau misalnya kamu kayak ada lampu hijau nih, berarti kamu hanya bisa lurus gitu. Kamu nggak bisa kayak mau ke kanan, ke kiri. Ya intinya kayak hanya bisa lurus lah intinya. Terus kalau misalnya kayak merah, itu cuma bisa berhenti. Nggak bisa kamu kayak maju lurus terus kanan ke kiri, nggak bisa. Jadi tetap kayak dia punya satu input. Maksudnya kayak input itu kayak itu udah pasti gitu loh. Nah, kenapa aku bisa bilang ini termasuk contoh NFA dan NFA? Itu karena persimpangan tanpa lampu itu NFA. Karena dari satu kondisi itu ada beberapa banyak pilihan transisi. Terus ada persimpangan dengan lampu DFA. Karena dari satu kondisi hanya ada satu transisi. Gitu. Yang kemungkinan sesuai dengan input. Nah, mungkin itu aja sih penjelasan dari saya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata atau cara saya membawakan atau perilaku saya dalam video ini yang tidak mengenakan tuh ditonton. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Maaf. Terima kasih dan selamat malam.